Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noviansyah Nugraha. Hari ini saya akan menjelaskan materi dari pelajaran energi historik yang berjudul Transportasi di bawah bimbingan ampuh Bapak Dr. Johan Ribo, STMS. Sebagaimana kita tahu bahwa moda transportasi sangatlah penting di dalam melakukannya perpindahan tempat, dan di mana transportasi tersebut membutuhkan energi atau energi cadangan sebagai bahan bakarnya. Saat ini, kebutuhan dari adanya pemakaian bahan bakar yang dihasilkan dari fosil sangat meningkat secara signifikan. Hal ini sejalan dengan adanya temuan mengenai energi terbarukan yang akan memunculkan terjadinya kelangkaan bahan bakar fosil di masa yang akan datang. Energi menjadi suatu komoditas yang berpengaruh terhadap pembangunan. Transportasi menjadi salah satu faktor penunjang dari bagian masa depan energi berkelanjutan. Bahan bakar bensin dan juga bahan bakar solar termasuk bahan bakar yang nyaman ketika digunakan pada saat menggunakan transportasi darat. Akan tetapi bahan bakar ini memiliki kepadatan energi yang tinggi. Sebagai contoh mengenai bahan bakar cair, di mana bahan bakar cair ini terhadap energi yang cukup spesifik sekitar 10.000 kWh per meter. Sebagai contoh, negara di Amerika Serikat saat ini sudah menggunakan 97% bahan bakar yang digunakan kendaraan transportasi darat menggunakan minyak bumi. Dan sedangkan di Indonesia, pada sektor transportasi itu sendiri, jenis bahan bakar minyak sebesar 90% penggunaan, dan hal ini cenderung mengalami pertumbuhan di setiap tahunnya. Adanya kesepakatan yang diyakini oleh para ahli, jika produksi minyak global akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan antara tahun 2020 hingga 2030. Bisa dilihat kurva sebelah kanan, itu merupakan produksi atau perbandingan produksi minyak dan waktu untuk berbagi jumlah minyak bumi yang dapat diperoleh kembali. Lanjut. Bahan bakar alternatif. Bisa kita ketahui terdapat bahan bakar alternatif yang melengkapi minyak yang menunjukkan seperti biodiesel atau biomasa, lalu listrik, etanol, hidrogen, yang dapat diyakini menjadi salah satu bahan bakar yang berpotensi independen yang berasal dari biomas, menjadi bahan bakar yang akan mengalami peningkatan di masa yang akan datang. Pemanfaatan dari bahan bakar ini sering terjadi kita temui pada masyarakat. Dan juga kita bisa tahu bahwa penggunaan bahan bakar energi alternatif ini merupakan salah satu jawaban untuk menghadapi kelangkaannya energi fosil tadi. Dan di Amerika Serikat itu sendiri menjadi salah satu negara yang dapat menghasilkan energi alternatif termasuk biomasa yang cukup guna dijadikannya sebagai bahan bakar cair untuk dapat menjadikannya atau menggantikan energi fosil tadi seperti bensin atau solar sebagai bahan bakar transportasi. Bisa dilihat sebelah kiri merupakan feedstock atau feedstock dari alternatif fuels seperti propan atau LPG, CNG, hidrogen, diesel, metanol, etanol, hingga elektrik atau listrik. Dan di tengah merupakan peta di mana produksi dari etanol dengan jumlah yang cukup besar akan mampu bersaing dengan produksi makanan. Jadi di mana hal ini berkaitan dengan keberlanjutan sistem energi secara sosial atau secara menyeluruh di negara tersebut. Dan yang sebelah kanan merupakan bisa dilihat keterangan adalah untuk memenuhi 50% dari semua kebutuhan bahan bakar transportasi di Amerika tersebut menggunakan 70% minyak yang di mana berdasarkan berat itu non biomas dan 30% dari biomas. Jadi bisa dilihat bahwa dari 30% Amerika tersebut telah memulai untuk menggunakan energi alternatif di saat penggunaan transportasi. Lalu bagaimana sih tahapan-tahapan atau yang memang dari start hingga akhir dalam penggunaan energi alternatif ini? Bisa dilihat dengan penggunaan metode analisis well to well. Well to will dengan menggunakan pendekatan analisis well to will dapat memberikan gambaran mengenai siklus dari bahan bakar yang meliputi urutan
seperti produksi bahan baku, transportasi, dan kemudian sebagai tempat penyimpanan atau storage, dan produksi bahan bakar. Jadi bisa dilihat dari sebelah kanan, feedstock production. Kita bisa lihat bahwa feedstock production itu memulai dari pembuatan atau mencari energi bahan bakar alternatif. Lalu dilanjutkan dengan feedstock. Dari feedstock itu kita lihat bagaimana sih dari bahan raw atau bahan mentah tersebut dilanjutkan menjadikan hasil fuel. Fuel itu masih posisi yang belum matang. Jadi di sini dilanjutkan dengan fuel TSD. Jadi di sini fuel tersebut dari mentah lalu disempurnakan lagi lalu dioperasikan ke kendaraan. Jadi penggunaan ini penting digunakan karena digunakan melakukan perbandingan setiap pilihan yang berbeda yang mengakibatkan setiap langkah akan memberikan dampak kerugian atau dampak negatif. Jadi adapun memang dari tahap-tahapan yang penggunaan energi alternatif itu ada dampak negatifnya, akan tetapi itu harus dipikirkan dalam kondisi lingkungan atau baku mutu lingkungan. Nah, dari di sini bahan bakar yang memiliki efisiensi yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan mesin pembakar internal, sedangkan untuk pengoperasiannya tergantung dari pasokan hidrogen yang akan diproduksi dari beberapa langkah. Nah, lanjut ke transportasi massal atau mass rapid transportation. Jadi di sini kalau dalam sipil ini merupakan MRT, mass rapid transit, di mana mass rapid transit ini merupakan suatu moda transportasi yang di mana moda tersebut ini dapat menampung banyak penduduk atau masyarakat atau penumpang. Di sini dia dalam penggunaan moda transportasi ini sangat disukai termasuk di Indonesia apalagi di Amerika Serikat. Jadi di sini kalangan pemerintah negara bagian dan pemerhati lingkungan mengatakan bahwa transportasi massal akan sangat mengurangi konsumsi energi total untuk sektor transportasi. Namun, seperti ditunjukkan pada tabel 3, bisa dilihat di makalah, Pak, bagaimana berdasarkan data yang dikumpulkan dari Departemen Transportasi di negara ini, intensitas energi kereta api antar kota dan bus transit, yaitu energi dihabiskan per penumpang setiap milnya di perjalanan, hampir sama dengan energi intensitas mobil dengan penggunaan saat ini. Jadi, efisiensinya bisa dilihat bahwa kita menilai dengan penggunaan transportasi massal ini sama saja kita menggunakan satu moda transportasi yang lain. Nah, akan tetapi dalam efisiensinya moda transportasi massal ini dapat memuat banyak penumpang. Jadi di sini hal ini disebabkan urban sprawl di kota-kota terbesar yang membuat daerah-daerah terpencil sulit dijangkau oleh jaringan transportasi massal. Nah, salah satu kerugian atau kelemahan dari moda transportasi massal ini, dia tidak mencakup dari rute-rute moda yang kita inginkan. Sedangkan memang pilihan lain adalah menggunakan transportasi milik kita sendiri. Jadi di sini ada plus minus antara menggunakan transportasi sendiri dan transportasi massal. Lanjut. Kendaraan listrik hybrid. Nah, jadi di sini ada yang dinamakan kendaraan listrik hybrid atau HEV, Hybrid Electrical Vehicle. Hybrid Electric Vehicle, HEV. Di sini menurut yang saya baca, Pak, di literatur, menurut sumber David S. dan Deagle S., buku data energi transportasi, dan beberapa literatur lain, saya melihat kendaraan listrik hybrid ini menggunakan dua energi lebih. Jadi di sini ada contoh, bisa dilihat dia satu kendaraan itu menggunakan mesin satu menggunakan generator listrik, sedangkan mesin sebelahnya menggunakan gas. Ya, tetapi dalam sistemnya itu dia dalam satu mobil menggunakan dua energi dan dapat dimasukkan di dalam satu mobil tadi tanpa adanya gangguan. Jadi di sini merupakan skema kendaraan listrik hibrid tadi, konfigurasi paralel. Jadi bisa dilihat sebelah kanan, itu dari baterai, ada inverter, lalu masuk ke generator dan motor. Dan ada drivetrain. Drivetrain itu merupakan bisa disebut mesin pusat dengan bisa menggunakan gasoline yang di atas, gasoline, etanol, atau diesel engine. Sedangkan apabila dieselnya itu
cadangan energinya berkurang, bisa kita atur menggunakan baterai. Lalu digerakkan dengan roda, wheels, lalu di energi recovery melalui AC. Nah, dari energi recovery itu dia akan melalui putaran-putaran. Jadi dia bisa memanfaatkan putaran tersebut dan masuk lagi kembali ke inverter lalu mercharging lagi baterainya gitu. Jadi HEV yang tersedia saat ini seperti Toyota Prius menggunakan konfigurasi paralel. Nah, nanti Novi akan memperlihatkan mobil contoh yang menggunakan hybrid electric vehicle ini. Nah, baik, lanjut. Nah, ini Toyota Prius, dia menggunakan dua mesin. Jadi dua energi juga, satu menggunakan listrik, motor listrik, dan mesin gas, di mana dia sistem kerjanya itu menggunakan mesin yang bersama-sama untuk menghasilkan kekuatan atau ya bisa dibilang bisa bekerja secara bagus gitu, Pak. Jadi menghasilkan rata-rata 50 mpg. Jadi dan di bawah contohnya satu itu menggunakan Ford Fusion tahun 2010. Fusion dapat melakukan perjalanan hingga 47 meter per hour atau kilometer per hour dengan tenaga listrik saja. Nah, jadi di sini perbandingan antara dua mobil hibrid dengan mobil listrik saja. Nah, jadi beberapa manfaatnya, kendaraan memiliki tenaga lebih karena mesin dan motor memberikan tenaga secara bersamaan. Jadi dia bergabung, bisa menggunakan salah satu atau menggunakan kedua-duanya. Jadi HEV paralel tidak memerlukan generator terpisah. Jadi di sini dia mesinnya satu, tetap masuk dari antara listrik dan gas tadi. Lalu dan daya terhubung langsung ke jalan sehingga pengoperasiannya kendaraan lebih efisien. Jadi dia pada saat kita menggunakan salah satu energi secara langsung, dia tidak ada jedak-jeduk, Pak. Jadi dia langsung smooth, tidak ada stop harus kita berhenti lagi, enggak, langsung kita pakai energinya tanpa adanya pemisahan energi. Nah, ini kendaraan listrik hibrida plug-in. Nah, yang membedakannya ini dia menggunakan dua energi, akan tetapi listriknya di-charging, Pak. Jadi di sini bisa disebut dengan PHEV atau plug-in hybrid electric vehicle. Di sini memiliki potensi untuk membuat lompatan ke pasar konsumen atau memang pilihan, maksudnya di sini pilihan di mana konsumen itu bisa memilih apakah listrik tersebut tetap yang seperti Toyota Prius tadi atau kita charging sendiri di rumah untuk energi listriknya, akan tetapi masih menggunakan energi gas. Lalu ini merupakan rumus efisiensi energi, ya efisiensi dari sumber yang kita gunakan yang memang dari hibrida plug-in ini. Dan dari sini nah, lalu dilanjutkan dengan transportasi darat canggih dengan bahan bakar biomas. Nah, vehicle ini atau kendaraan ini menggunakan energi bahan bakar seperti bensin atau etanol atau bensin dan etanol. Berdasarkan asumsi sebelumnya, dia itu bensinnya itu terbuat dari termasuk bensin yang digunakan untuk membuat etanol, minyak bumi yang dibutuhkan untuk menempuh jarak tertentu untuk kendaraan khusus sebagai presentasi dari minyak bumi yang dibutuhkan untuk menempuh jarak, dan tingkat emisi karbon dioksidanya sebagai prestasi dari itu bensin saja menggunakan asumsi sebelumnya dan menghitung MPG bahan bakar berikut. Nah, jadi kita bisa lihat nih. Kita bisa lihat bahwa transportasi darat ini menggunakan bahan bakar biomas. Tapi akan tetapi memang di saat cadangan energi fosil putus atau memang berkurang atau menipis, hal ini penggunaan bahan bakar biomas ini merupakan salah satu jawaban di mana kita harus meningkatkannya, seperti memang yang kita praktek di semester 2 kemarin. Praktek di mana minyak goreng itu bisa diubah menjadi solar atau juga mesin biofuel dari air alkohol, air yang dicampur alkohol, lalu kita dapat membangkitkannya melalui listrik. Nanti selanjutnya Novi akan menjelaskan mobil menggunakan hidrogen atau menggunakan air tadi.
Ini emisi karbon dioksida. Nah, dari emisi karbon dioksida ini termasuk emisi dari pembuatan etanol dan pembangkit listrik yang digunakan oleh dari jaringan kendaraan dinyatakan dalam presentasi limit. Nah, maksudnya di sini adalah dengan bisa lihat grafik yang di sebelah kanan itu SI itu merupakan kendaraan yang menggunakan energi fosil. Sedangkan yang HEV, PHEV itu merupakan energi terbarukan yang tadi kita sebut hybrid dan plug-in hybrid vehicle. Nah, jadi di sini bisa dilihat emisi karbonnya hampir dibandingkan dengan yang kedua kendaraan tadi, hampir 50% kita melihat perbedaannya. Jadi di sini dalam penggunaan energi bahan bakar alternatif, dalam cadangan storage-nya itu, dia emisinya sangat berkurang dan cukup baik untuk menjaga lingkungan sekitar tanpa adanya polusi dari emisi karbon dioksida. Nah, emisi karbon dioksida ini bisa dilihat hasil analisis yang tidak terduga bahwa karbon dioksida yang dipancarkan oleh kendaraan PHEV mengurangi dibandingkan dengan pengurangan emisi knalpot yang sesuai dengan lingkungan keseluruhan, bahwa bisa dilihat hasilnya itu adalah 43%. Jadi hampir 50%, sedangkan dengan mesin IC itu berbeda 22%. Jadi di sini yang pertama adalah mengurangi jumlah minyak bumi yang dikonsumsi oleh sektor transportasi, jawabannya. Lalu mengurangi biaya mengemudi atau biaya dari perawatan mesin atau memang perawatan-perawatan yang lain, lalu mengurangi emisi CO2 dan meningkatkan profil beban utilitas listrik. Nah, jadi ini yang selanjutnya adalah future all electric system. Nah, bisa kita tahu bahwa kendaraan itu ada yang kita tahu tadi, kendaraan dengan energi fosil, memang yang kita bisa pakai. Lalu kendaraan yang hybrid, kendaraan yang plug-in hybrid, kendaraan biomasa, keempat, dan ini yang kelima, future all electric system. Bisa dilihat bahwa perbedaannya ini dia pure atau memang asli keseluruhannya menggunakan listrik. Jadi dia menggunakan baterai, dan baterai itu yang dibuat secara baik dan memang ada patennya agar bertahan lama dengan satu kali charging. Bisa dilihat bahwa kita lihat sekarang yang lagi tren adalah mobil Tesla buatan Elon Musk. Jadi di sini saya pernah melihat di Jakarta, pernah test drive, memang berbeda, bagus. Mobilnya memang tanpa ada bunyi mesin, tanpa adanya memang emisi gas karbon dari knalpot, malah tidak ada knalpot. Jadi di sini memang seperti mobil baterai. Akan tetapi mobil baterai ini apabila dibandingkan dengan kecepatan yang dihasilkan dari mobil yang fosil tadi, ini sangat berbeda. Ini malah lebih bagus. Jadi menurut saya memang kita harus menggiatkan lagi teknologi-teknologi baterai ini, teknologi mobil baterai ini, agar memang yang satu mengurangi energi fosil, lalu juga kita menggiatkan lagi penggunaan listrik pada kendaraan agar memang merupakan teknologi masa depan yang akan datang. Jadi di sini teknologi baterai atau teknologi mobil listrik ini seperti kita membeli mobil mainan, kita chargingnya di rumah, lalu kita balik lagi tanpa harus mengantri di pom bensin lagi gitu, Pak. Jadi lanjut. Hidrogen untuk transportasi. Nah, di sini Novi banyak pernah menonton video di mana mobil ini menggunakan air. Jadi di dalam mesin itu dia ada seperti pemisah antara H hidrogen dengan oksigen gitu, Pak. Jadi H sama O-nya itu dipisah. Akan tetapi dari hidrogen itu yang dipakai sebagai energi dari mobil tersebut. Dan energi itu merupakan seperti gas cair atau gas yang memang seperti gas ledak atau gas yang memang menghasilkan energi. Jadi di sini bisa dilihat Toyota Hydrogen Center. Nah, Toyota yang tadi ini bisa dilihat bahwa hidrogen merupakan salah satu bahan bakar alternatif juga di masa depan, di mana mempunyai efisiensi yang tinggi dan tidak menimbulkan polusi. Nah, hidrogen untuk transportasi
bisa dilihat gambar sebelah kanan itu merupakan skema dari hidrogen itu, bagaimana sih prosesnya, bagaimana sih dari perubahan hidrogen storage-nya itu atau dari airnya tadi masuk ke baterai atau bagaimana, bisa dilihat itu ada yang namanya fuel cell stack, ada juga hydrogen storage tank, lalu baterai. Nah, dari cadangan air tadi dia masuk ke fuel cell stack, di mana dia merupakan pemisah antara air, hidrogen, dan oksigen tadi, lalu di chargingnya masuk ke dalam baterai, dan langsung masuk ke dalam traction motor. Jadi di sini prinsip kerja hidrogen dalam transportasi ini, dia mempunyai seperti zat elektrolis atau zat elektrolisis, proses elektrolisis dengan listrik dari pembangkit listrik siklus gabungan dari pembangkit listrik siklus tadi, lalu dia akan menghasilkan energi. Jadi di sini storage-nya itu dari air atau hidrogen, di mana keseluruhan dari sistem transportasi hidrogen ini ya memang masih awam atau masih memang terbilang mahal, jadi jarang ada orang pakai, dan juga jenis mobil ini jarang dibuat karena salah satunya build-nya mahal dan penemuan energi atau teknologinya juga itu sangat mahal. Lalu gas alam sebagai bahan bakar penjembatan transisi, di mana program ini membayangkan penggantian energi bensin dan hidrogen dengan hidrogen dan pada waktu tertentu. Nah, penggunaan gas CNG memainkan peran penting, terutama untuk armada jarak tempuh tinggi. Perlu dicatat bahwa infrastruktur dasar untuk mendistribusikan gas alam ada, dan jika CNG digunakan dalam bahan bakar mobil, salah satunya adalah tambahan SPBU. Nah, jadi di sini apabila kita menggunakan energi alternatif, kita harus memang masih menggunakan atau memikirkan dalam SPBU atau memang ini. Dan juga ini mungkin tambahan, tapi tidak masuk dalam PPT ini. Ada juga energi alternatif dari yang lain. Sepertinya mobil yang bertenagakan surya. Itu pernah saya lihat dengan mobil merek Kia atau Hyundai. Jadi di sana dia listriknya dari panel surya di bagian kap mobil. Jadi di sana dia chargingnya melalui energi surya. Nah, akan tetapi kelemahan dari energi surya itu di saat apabila hujan dia pasti meredup atau melemah. Nah, jadi salah satu solusinya adalah membuat plug-in juga dia di bagian untuk cadangan storage-nya. Ya, mungkin ini saya akhiri presentasi hari ini, dan bisa kita lihat bahwa transportasi ini mempunyai banyak energi yang memang transportasi yang menggunakan energi seperti energi fosil, lalu energi hibrid, energi plug-in hibrid, mobil listrik yang fuel atau yang memang mobil yang pure energi listrik, lalu dilanjutkan mobil dengan energi biomasa, lalu energi hidrogen. Jadi di sini kita bisa lihat perbandingan antara sistem spesifikasinya dan sistem cadangan storage-nya. Jadi kita bisa dilihat dalam pelajaran ini berkaitan bahwa setiap mobil itu mempunyai cadangan storage yang berbeda-beda dengan spesifikasi yang berbeda-beda, serta dengan sistem atau pengapian atau sistem kelistrikan atau sistem energi income-nya itu yang berbeda-beda. Jadi di sini Novi dapat bilang bahwa memang energi terbarukan merupakan jawaban dari energi alternatif tersebut, merupakan jawaban dari kelangkaannya energi fosil yang akan datang dari tahun 2020 hingga 2030. Sekian saya akhiri presentasi dari saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.